Segini harga TFX Turki, jet tempur pertama umat Islam. Kepala Turkish Aerospace Industries atau TAI, Temel Kotil mengidentifikasi harga pesawat jet tempur TFX Turkish Fighter Experimental sebesar 100 juta dolar Amerika atau lebih dari 1,4 triliun per unit. Dia pernah mengklaim pesawat tempur masa depan buatan Turki ini akan menjadi jet tempur pertama umat Islam. Kotil mengungkapkannya dalam wawancara televisi hari Senin yang dilansir Defense News pada Rabu 17 Maret 2021. Dia mengatakan jet tempur pribumi pertama Turki itu dalam proses pembuatan dan akan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2025 mendatang. Rencananya, sambung dia, TFX akan memasuki inventaris Angkatan Udara Turki pada tahun 2029. TAI akan memproduksi 2 pesawat TFX per bulan, berharap menghasilkan USD 2,4 miliar pendapatan tahunan dari program jet tempurnya. Saat ini, kata Kotil, 1.000 dari 4.000 insinyur TAI sedang mengerjakan program TFX. TAI pernah mengundang Malaysia untuk bergabung dalam program pesawat tempur tersebut. Menurut TAI, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan juga Kazakhstan juga menjadi negara potensial untuk dijadikan partner atau pemodal dalam program itu. Dalam wawancara itu, bos TAI juga membahas proyek helikopter T-929 kelas Atak II baru Turki yang menggunakan mesin buatan Ukraina. Kotil mengatakan T-929 berbobot 11 ton, versi yang lebih berat dari T-129, akan didukung oleh mesin twin Turbosaf 2500 horsepower buatan Ukraina. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang mesinnya, tetapi mengatakan T-929 akan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2023. T-929 adalah helikopter tempur kedua buatan Turki setelah T-129 yang diproduksi TAI di bawah lisensi dari perusahaan Italia Inggris, Agusta Westland. Ia diharapkan mampu membawa muatan 1.500 kg dan melakukan pertempuran, pengintaian, pengawasan, dukungan udara jarak dekat, dan misi pengawalan. TAI berencana untuk melengkapinya dengan sistem pelacakan dan juga pencitraan target, teknologi peperangan elektronik, sistem navigasi, dan juga sistem komunikasi dan juga senjata. Sementara itu, lengkapi S-400, Rusia tawarkan Su-35 dan Su-57 ke Turki. Rusia dilaporkan siap untuk bernegosiasi dengan Turki terkait kemungkinan pengiriman jet tempur modern untuk melengkapi sistem pertahanan udara S-400 yang telah dimiliki Ankara. Media Rusia Jumat lalu melaporkan bahwa Rusia siap untuk negosiasi dengan Turki pada kemungkinan pengiriman pesawat tempur Su-35 dan Su-57 jika menerima pemerintah yang sesuai. Rusia berharap untuk membangun keberhasilannya setelah kontrak kontroversial memasok sistem pertahanan udara S-400 ke Turki. Adapun potensi rencana Ankara untuk membeli pesawat tempur Su-35 dan Su-57 Rusia, harus dicatat bahwa tim Turki telah diinformasikan tentang spesifikasi teknis mereka secara penuh. Jika ada permintaan dari Turki untuk pesawat-pesawat ini, kami siap untuk negosiasi tentang masalah ini, kata juru bicara Dinas Federal Rusia untuk kerjasama militer dan teknis Valeria Reshetnikova, seperti dikutip dari Defense Blog. Pada Selasa 16 Maret 2021, Reshetnikova juga mengungkapkan kesiapan Rusia untuk berpartisipasi dalam program pengembangan pesawat tempur kelima Turki TFX. Sisi Turki sudah lama menyatakan niatnya untuk mengimplementasikan proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelima TFX sendiri. Rusia sebelumnya menunjukkan bahwa siap untuk mempertimbangkan kemungkinan kerjasama berdasarkan program ini. Namun kami belum menerima permintaan yang sesuai dari Ankara sejauh ini, terang Reshetnikova. Kesepakatan dengan Rusia telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Turki terbang lebih dekat ke bidang pengaruh Moskow.
Kesepakatan S-400 dengan Rusia sudah memicu hubungan yang buruk dengan sekutunya di NATO, Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan S-400 adalah ancaman terhadap program jet tempur F-35 dan menentang Turki dari program itu. Sementara itu, Iran pamerkan rudal jelajah dan balistik baru serta alat perang elektronik canggih. Pemerintah Iran memamerkan pangkalan yang berisikan rudal jelajah dan balistik baru serta peralatan perang elektronik. Arab News mewartakan pangkalan tersebut diresmikan pemimpin IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami dan Kepala Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tansiri. Pangkalan rudal ini sehari-hari dioperasikan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Televisi pemerintah Iran menyiarkan gambar dan rekaman video dari rudal dan juga peralatan peluncurnya. Apa yang kita lihat hari ini adalah sebagian kecil dari kemampuan rudal yang besar dan ekspansif dari pasukan Angkatan Laut Pengawal Revolusi, kata Salami seperti dikutip Arab News. Jenderal Salami mengatakan rudal baru memiliki kemampuan operasional yang canggih seperti penembakan yang akurat dari peluncur bawah tanah dan juga situs pertahanan sipil. Peralatan baru di kota rudal dapat meluncurkan ranjau dalam berbagai jarak, kemungkinan operasi penembakan 360 derajat dan bergerak, digunakan dalam peperangan elektronik dan meningkatkan jarak tembak pasukan Angkatan Laut IRGC dan kekuatan destruktif dalam pertempuran, kata Jenderal Salami. IRGC mengklaim rudal dan peralatan peluncuran baru telah dirancang dan diproduksi Kementerian Pertahanan Iran sendiri, perusahaan militer dan juga organisasi penelitian Angkatan Laut IRGC. Menurut IRGC, tahun lalu mereka telah membangun sejumlah kota rudal, bawah tanah dan lepas pantai di pantai Teluk Arab dan Laut Oman yang akan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Laksamana Tansiri mengatakan musuh Iran tahu pangkalan itu ada tetapi informasi mereka tidak akurat. Pangkalan rudal baru menunjukkan bagaimana Iran tidak hanya memperkuat fasilitas bawah tanahnya, tetapi juga menguji dan membangun varian baru rudal, kata analis keamanan Dr. Theodore Krasik kepada Arab News. Optik tersebut bermain baik untuk Iran secara domestik dan internasional, tetapi sebenarnya ini menggambarkan pemikiran Iran mengenai keamanan maritim dan skenario perang potensial dan adalah bagian dari budaya IRGC dalam hal asimetri, kata Krasik, penasihat senior untuk analis negara Teluk di Washington DC. Media Arab menuding Iran dan proksinya di kawasan itu, Hezbollah, Houthi, dan lain-lain telah melancarkan ratusan serangan dengan rudal dan drone bersenjata dalam setahun terakhir, menargetkan warga sipil dan infrastruktur energi Arab Saudi.